nenek ini banyak temannya. Apakah nenek nggak punya musuh? Hanya siapa saja yang mau memusuhi nenek, itu terserah mereka. Itu hak mereka. Karena Yesus yang penuh cinta kasih pun juga dimusuhi. Berarti Yesus pasti dibenci orang berdosa ya, Nek? Ya, tetapi Yesus tidak pernah membenci orang berdosa. Bahkan dia rela mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Oh, benar sekali. Ini melampaui akal kita yang terbatas dan yang sudah rusak oleh dosa. Mari kita biasakan berpikir sesuai yang Tuhan pikirkan, supaya memperoleh bijaksana yang melampaui pemikiran manusia. Perhatikan bagaimana bijaksana Tuhan Yesus yang terlalu amat sangat baik itu. Dia menenteramkan hati perempuan yang merasa ketakutan terhadap sikap orang Farisi. Duh, gak sabar aku mau dengar hamba Tuhan menjelaskannya. Ya, shalom semuanya. Kita kembali lagi di dalam renungan BDKA yang ke-12 ini ya. Topik hari ini adalah memeteraikan pengampunan atas wanita yang berdosa itu. Diambil dari Lukas 7 ayat 48 hingga ayat yang ke-50. Silakan dibuka ayat firman Tuhan tersebut dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, saat ini kami sekali lagi menyerahkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami untuk memahami firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, anak-anak, setelah Yesus berbicara dengan Simon Petrus, Yesus berkata kepada perempuan berdosa itu bahwa dosamu telah diampuni, ya. Dan mendengar perkataan itu, betapa berbahagianya dia, ya. Seorang perempuan yang berdosa, yang lemah, ya, mendapatkan anugerah yang begitu besar, ya. Tidak main-main loh ya. Dosanya diampuni. Siapa yang berhak mengampuni dosa menurut kalian? Hanya Allah, hanya Allah, ya. Hanya Allah, dan Yesus adalah Allah. Dan Yesus menyatakan kepada perempuan yang berdosa itu bahwa dosamu telah diampuni. Ya, ya, tentunya ketika mendengar perkataan Yesus, perempuan itu terkejut. Ya, bagaimana tidak? Kalimat itu datang dari seorang guru besar, ya, seorang pengajar yang dihormati, yang begitu terkenal saat itu dan menjadi favorit, ya, sebagai pengkhotbah favorit, ya. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Dia terkejut, sekaligus senang, sekaligus malu, ya. Yesus bukan saja mau menerima dia, tetapi Yesus juga mau mengampuni dosa-dosanya, padahal dosa-dosanya itu sangat banyak sekali, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni dosa wanita tersebut. Nah, anak-anakku, ada yang tidak senang ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni. Siapa mereka? Sekali lagi, orang-orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala tidak pernah suka dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Mereka yang hadir itu juga terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak senang ada perkataan Yesus karena Yesus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia, ya. Mereka berpikir dalam hatinya, siapakah Ia ini sehingga Ia dapat mengampuni dosa? Waduh, anak-anakku, sekian lama mereka menunggu juru selamat yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Dan ketika juru selamat itu datang dan mau mengampuni dosa manusia, mereka tidak mau menerimanya, ya. Mereka marah mendengar ucapan dari Tuhan Yesus.
Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Yesus kemudian mengatakan kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi Yesus tidak menghiraukan omongan yang keluar dari mulut orang-orang Yahudi yang hadir saat itu. Yesus tetap menjalankan tugasnya untuk menguatkan iman perempuan itu. Ya, Yesus mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Luar biasa. Iman perempuan itu telah menyelamatkan jiwanya, ya. Kalau dulu jiwanya binasa, hidupnya dalam kegelapan, dalam dosa, dalam kekotoran, sekarang dosanya sudah dihapuskan, dosanya sudah dibersihkan, dan jiwanya menjadi jiwa yang baru, hati yang baru, oleh karena menerima kasih dari Tuhan Yesus. Imannya menyelamatkannya. Dan hanya Yesus yang dapat berkata seperti itu. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa belajar dua hal, anak-anak. Yakni pengampunan dan keselamatan. Ya, pengampunan diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan itu diberikan oleh Allah juga di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Keselamatan itu bukan karena kita sendiri, iman kita yang lebih besar, bukan, ya. Iman kita yang bertumbuh, bukan. Iman itu diberikan oleh Allah di dalam hati kita, ya. Tidak mungkin muncul iman dalam diri kita kalau bukan Allah yang mengaruniakannya. Makanya tidak seorang pun boleh bermegah. Tidak seorang pun boleh sombong. Aku punya iman yang besar, aku punya iman yang bertumbuh. Tidak, ya. Iman boleh ada karena Allah menanamkannya di dalam hati kita. Sebagaimana perempuan yang berdosa itu menerima iman yang adalah pemberian Allah. Perempuan ini kemudian sadar dan mengakui dosa-dosanya sehingga dosa-dosanya itu dapat dihapuskan. Tetapi sebaliknya, orang-orang Farisi yang hadir di situ tidak pernah mengakui dosa-dosanya. Padahal, kalian tahu anak-anak, mereka itu rajin sekali berdoa, mereka itu rajin sekali sembahyang, mereka itu rajin sekali berbuat baik untuk membantu orang-orang miskin, janda-janda, untuk melakukan perbuatan amal saleh. Tetapi hati mereka begitu sombong. Mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka itu orang yang berdosa. Mereka hanya menyadari bahwa mereka itu orang yang baik, yang benar, dan merasa tidak perlu untuk minta ampun kepada Tuhan Allah. Nah, ini adalah dosa, ya. Anak-anak ingat, ini adalah dosa yang besar, yang berat. Yakni apa? Merasa diri sudah benar, padahal tidak tentu benar. Merasa diri sehat, padahal tidak sehat. Padahal dia sakit. Merasa diri pintar, padahal dia tidak pintar. Dia bodoh. Nah, sikap-sikap seperti ini anak-anak yang terkasih itu harus dibuang jauh-jauh dari diri kita, ya. Sifat merasa paling benar sendiri, paling pandai, paling hebat, ya. Itu bisa membutakan mata kita. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Masihkah kita merasa paling baik? Sudah baik? Sudah rajin ke gereja? Sudah rajin bersedekah? Sudah rajin berdoa? Sudah rajin untuk membaca firman Tuhan? Tetapi kita selalu merasa diri orang yang paling baik dan melihat orang lain berdosa. Kita cenderung menghakimi orang lain. Kita melihat orang lain itu salah. Orang lain itu harus dihukum. Anak-anak, jikalau masih demikian, mari datang kepada Allah, mohon ampun. Dengan kerendahan hati engkau menyadari bahwa engkau berdosa, membutuhkan pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam
doa. Tuhan, ampunilah kami kalau kami masih memiliki kesombongan, sifat paling baik, paling benar yang ada di dalam diri kami, seperti orang-orang Yahudi. Biarlah kami memiliki hati seperti perempuan yang berdosa itu. Kami merasa orang yang paling berdosa dan tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak semua dimanapun mereka berada, untuk selalu memohon ampun kepada Tuhan jikalau mereka berbuat dosa hari demi hari. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, seperti yang baru kita dengarkan, ternyata semakin kita menyatakan kesedihan atas dosa serta mengharap kasih Kristus, maka semakin terlihat dengan jelas bahwa kita bisa mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Pernyataan yang sesuai Mazmur 103 ayat 11-12, seperti tingginya langit di atas bumi, demikian juga besar kasih setianya kepada orang yang takut akan Dia. Artinya, Tuhan yang pemurah itu tidak mengingat-ingat dosa orang yang sungguh-sungguh menyesal datang kepadanya. Mari teman-teman menghormati Bapa yang Maha Hadir, menghormati Yesus yang mencurahkan darah, dan menghormati Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dengan mengerti kehendak-Nya yang terdapat dalam Lukas pasal 9 ayat 49 sampai 50. Puji Tuhan.